Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Oke, semangat. Kita sudah masuk ke tema ke 9. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Lutfi. Silakan. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapa hari ini yang tidak hadir? Abimanyu. Siapa lagi? Aini Nayara ya? Oke, 2 aja? Sakit dua-duanya? Oke, kita doakan semoga mereka berdua sehat kembali. Amin ya rabbal amin. Dan mereka bisa berkumpul dengan kita semua di sekolah. Hari ini kita sudah memasuki tema yang ke-9. Sudah kelihatan judulnya apa? Apa? Kayaknya asik nih pakai gaya ya. Remaja sehat, masa depan cerah. Gini ya, ikutin saya. Remaja sehat, masa depan cerah. Tepuk tangan. Coba pimpin dong, Talita. Remaja sehat, masa depan cerah. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Kalian remaja? Termasuk remaja? Nah, jadi harus sehat. Kalau kalian sehat, insya Allah masa depannya cerah ya. Oke. Tujuan pembelajaran pada tema ke-9 hari ini, coba silakan dibaca, Fitri. Tujuan pembelajaran menganalisis kebiasaan sehari-hari yang berpengaruh pada kesehatan diri. Oke, jadi tujuan pembelajaran di tema ke-9 hari ini, kalian bisa menganalisis kebiasaan sehari-hari yang berpengaruh kepada kesehatan diri kita masing-masing. Seperti itu. Ada sebuah pesan. Sebelum ada pesan, lihat sebelah kirinya. Dekati apa tuh? Dekati orang tua. Berolahraga. Yang bawahnya? Makan sehat. Bawahnya? Tidur cepat. Ya, yang bawah? Positive thinking. Jauhi rokok. Oke, nah itu pesannya. Sebenarnya bisa ya kelihatan dari gambar ya. Sekarang coba dibaca. Muhammad Raisyauki. Pesan, kesehatan adalah modal utama meraih cita-cita. Remaja sehat membiasakan diri aktif bergerak, makan bergizi, cukup istirahat, berpikir positif, serta menjauhi rokok, alkohol, narkoba, seks bebas, dan pergaulan yang merusak. Pilihan hidup sehat hari ini menjadi fondasi masa depan yang cerah. Oke, pintar. Nah, jadi ada 2 kata ya, dekati dan jauhi. Apa yang didekati? Hidup sehat. Jadi kesehatan adalah modal utama untuk meraih cita-cita. Jadi remaja yang sehat harus membiasakan diri. Yang pertama, dekati apa? Aktif bergerak. Yang kedua, makan bergizi. Ketiga, tidur yang cukup. Yang keempat, berpikir positif. Oke, kemudian setelah itu kita harus menjauhi 4 juga. Tambah 1 lagi. Ya, yang pertama jauhi rokok. Yang kedua jauhi minum-minuman alkohol. Yang ketiga jauhi narkoba. Yang keempat seks bebas dan pergaulan lainnya yang merusak. Ya, cuma 2 pilihan enggak? Ya kan? Dekati apa jauhi gitu. Nah, jadi pilihan yang kalian pilih yang sehat itu adalah menjadi pondasi masa depan yang cerah gitu ya. Jadi kira-kira kalau mau masa depan yang cerah, pilih yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri ya, berarti lebih banyak dekati yang baik-baik. Kita ada games ya. Games. Apa judulnya? Pilih perilaku sehat atau
Udah. Dua kata lagi. Sehat atau tidak. Oke. Nah, ini perhatikan di meja kalian sudah ada lem ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya. Sudah? Sudah hafal? Sudah. Nah, coba dilihat papan tulis. Ada angka berarti untuk kelompok 1. Yang sebelah kanan? Kelompok 3 mana? Nah, kelompok 3 masih. Kelompok 4? Di samping ya. 4 sampai 6 di samping ya. 4, 5, 6. Ada dua kata sehat atau tidak ya. Petunjuknya, bacalah setiap situasi yang nanti saya akan bagikan ya. Kemudian diskusikan bersama kelompok. Tentukan apakah perilaku dalam situasi tersebut merupakan perilaku yang sehat atau tidak. Dan berikan alasannya nanti ketika sudah selesai. Sekarang saya bagikan kartunya. Jadi nanti kalian menempel ya. Nih misalnya. Ini sudah saya potong-potong nih satu-satu. Ya, nanti ditempel. Kalau misalnya yang pertama ini sehat, kamu tempel di bagian yang sehat. Nanti yang paling cepat dan paling benar itu menangnya berarti. Siap. Taruh dulu tangannya, lepas. Hands up. Kita mulai dalam hitungan ketiga. Jangan lari. Santai, hati-hati kesandung. 1, 2, 3. Oke, belum tentu yang cepat itu benar semua ya. Kita koreksi. Yang tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini ada 4. Ini ada 6. 4, 6. Sehatnya 4, tidaknya 6. Sehatnya 3. Tidaknya 7 berarti ya. Kalau ini 4, sehatnya tidaknya ada 6. Oke, kita koreksi dulu ya. Berarti yang berbeda cuma kelompok 5 ya. Gitu. Oke, saya bagikan lagi untuk mengoreksi ya. Yang fullnya. Kita lihat yang pertama apa? Coba dibaca. Zara Najwa. Kami biasa bermain game online sejak larut malam, padahal besok ada ulangan di sekolah. Sehat atau tidak? Tidak sehat ya. Oke, benar. Kamu diajak teman bermain game online hingga larut malam, padahal besok ada ulangan di sekolah, berarti tidak sehat. Yang kedua. Oke, silakan kelompok 1. Setiap pagi kamu menyempatkan diri sarapan dan berjalan kaki ke sekolah. Coba ulang. Setiap pagi kamu menyempatkan diri sarapan dan berjalan kaki ke sekolah. Jawabannya? Sehat. Lanjut yang ketiga. Coba kelompok ini. Siapa yang mau baca? Temanmu menawarkan rokok Perhatikan. dan bilang, coba coba kok itu nggak sehat. Nah, temanmu menawarkan Rokok rokok dan bilang cuma coba-coba kok. Jawabannya sehat atau tidak? enggak. Nah, jawabannya tidak sehat ya. Kemudian yang keempat. Berarti pemenangnya siapa yang duluan? Ini ya? Ya, kan dia yang pertama. Enggak, kan yang duduk lagi. Tadi udah habis nempelin, kemudian duduk lagi. Jadi yang menang kelompok 2 kan? 2 kan? Benar ya, 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Dan tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, kalian sudah bagus ya. Dengan waktu yang sebentar ya. Kalian sudah bisa mayoritas, bahkan hampir semuanya benar. Itu adalah nilai yang bagus. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini ada sebuah pertanyaan ya. Ada 1, 2. Saya ingin bertanya kepada Kaira. Apa arti sehat bagi kamu, Kaira? Nantinya kita nggak sakit. Kita nggak sakit, terus apa lagi? Terus kita juga merasa fresh gitu tubuhnya. Nah, kita fresh. Kemarin sakit ya? Iya sakit. Sakit. Sekarang sehat? Fresh. Ya, harus semakin sehat. Jadi, apa arti sehat bagi kalian? Sehat itu penting. Ada harganya nggak sehat? Hah?
Ada, kita makanan bergizi itu mahal. Tapi kalau dengan kita sehat, kita bisa ngapain aja. Kalau yang bekerja bisa mencari uang, kalau yang sekolah bisa belajar. Kalau kita belajar mendapatkan ilmu, berarti sehat itu penting. Yang kedua, mengapa banyak remaja saat ini mengalami masalah kesehatan, Fatih? Karena mereka awalnya pasti diajak untuk melakukan kayak yang tidak sehat sama temennya. Mereka awalnya nyoba-nyoba gitu. Nah, contohnya apa hal yang tidak sehat? Kayak merokok, habis itu meminum alkohol. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Fatih dan Kaira. Ngapa sih banyak remaja ya, kalian seumur kalian itu yang sudah mengeluh masalah kesehatannya menurun atau gampang sakit ya. Jadi sakitnya itu bukan dari lahir, jadi semenjak remaja gitu. Kenapa? Tadi kalau kita bermain games, apa yang menyebabkan sakit? Nah, pertama kita main game online larut malam, itu bisa membuat mata sakit ya. Kemudian apalagi? Nah, tadi guys, jarang olahraga, tidak bergerak ya, apalagi? Stres, pusing, apalagi? Makan, tadi minuman ya, minuman yang manis. Boleh nggak minum manis? Tapi jangan sering. Kalau sering minum manis itu nanti kalian bisa diabetes. Diabetes itu adalah terkena gula. Makin parahnya itu bisa menyebabkan gagal ginjal gitu. Jadi darah kalian itu dicuci gitu lewat mesin. Nah, ini ada poster ya, infografis tentang tips hidup sehat bagi remaja. Ada berapa tipsnya? 5. Yang pertama, aktif bergerak. Apa aktif bergerak? Bagaimana caranya? 30 menit aktivitas fisik setiap hari. Olahraga, bersepeda, jalan kaki, apalagi olahraga ringan dan permainan fisik saat bersama teman ya. Kemudian yang kedua, tipsnya makan sehat bergizi. Syaratnya apa tuh? Nah, kuncinya adalah setiap kali kalian makan minimal harus ada buah dan sayur. Dan kurangi apa tuh? Kurangi gorengan, kurangi apa lagi? Makanan cepat saji contohnya apa? Ya, burger, fried chicken, dan minuman manis. Jangan sebut merek, minuman manis. Teh soda, gitu. Teh soda yang mengandung gula, gitu, banyak banget. Bahkan kalian kalau pengen tahu tuh kadar gulanya seberapa, kalian bisa lihat di belakang kemasan. Itu lanjut yang ketiga tipsnya. Nah, sehat mental dan sehat sosial. Bagaimana caranya? Oke, kelola stres dengan hobi yang positif. Yang kedua, berbagi cerita dengan orang terpercaya. Misalnya tadi kemarin tuh Ataya sama Muhammad Faisal, bestie, sahabat, bukan sister lah, brother. Ataya tiap hari curhat ke Muhammad Faisal, boleh. Begitupun sebaliknya. Lanjut, dan saling menghargai dalam pergaulan. Kalau temennya salah harus disalahin, jangan. Dimaafkan. Kalau kita kemarin belajar memaafkan ya, kemudian kita dukung lagi gitu ya. Lanjut,
Yang keempat, apa caranya? Bagaimana? Gawai berlebihan di malam. Nah, gawai apa gawai? Handphone ya. Istirahat yang cukup. Tidur berapa jam? 7 sampai 8 jam per hari. Itu total ya. Kalau kalian termasuk tidur siang, itu dihitung jamnya. Jangan nggak dihitung. Tidur siang udah 2 jam, kemudian malam tidur lagi 7 jam. Jadi kalian kelebihan. Nggak boleh. Kelebihan nggak boleh, kekurangan nggak boleh. Berarti 7 sampai 8 jam ya. Dan tidur cepat. Oke, lanjut. Hindari penggunaan handphone berlebihan di malam hari. Ya gitu. Yang terakhir, hindari kebiasaan buruk. Bagaimana caranya? Katakan tidak pada rokok, alkohol, dan narkoba. No. Nah, kemudian kalian mengisi ya, beri tanda centang sesuai dengan kebiasaanmu saat ini. Disiapkan pulpennya? Sudah? Ada kebiasaan sehari-hari ya. Misalnya sarapan dengan makanan bergizi. Kamu pilih salah satu ya. Setiap hari kah dilakukan atau kadang-kadang dilakukan atau kalian belum melakukannya sama sekali. Kerjakan dengan jujur ya. Gitu ya. Coba dibagikan ke belakang. Setelah kalian mengisi lembar kerja kebiasaan sehat saya, kemudian ada pertanyaan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Maiza deh. Setelah tadi kamu mengerjakan ya lembar kerja, apa kegiatan yang sudah baik? Boleh sharing-sharing. Apa yang sudah baik, Talita? Menghindari rokok dan pergaulan yang buruk. Ya, itu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki kebiasaannya oleh Talita? Banyak banget. Apa aja? Yang pertama, Sarapan dengan makanan bergizi. bergizi. Emang setiap sarapan makannya apa? Apa aja saya yang penting saya makan. Kenapa? Apa aja yang penting saya makan. Apa aja yang penting Makan. makan. Seharusnya bagaimana? Harusnya yang bergizi, jangan makan apa aja. Harus melihat makanan sarapan yang akan kita makan. Sehat atau Tidak. tidak, seperti itu. Dampaknya apa? Kira-kira Talita, kalau kamu setiap hari masih kadang-kadang makan sarapan yang bergizi. Kayak apa ya? Kadang tuh kayak lemes gitu loh Pak, suka lemes gitu. Lemes, kurang tenaga ya? Kurang tenaga. Gitu. Apalagi yang perlu diperbaiki Terus dari kebiasaannya Talita? Oh ini semuanya saya sebutin. Boleh. Minum air putih minimal Minum air 8 putih, 8 gelas Per per hari. Talita berapa? Nggak Sehari? tahu, nggak ngitung. Nggak ngitung. Kenapa kamu bilangnya apa kadang-kadang? Kadang-kadang. Kenapa? Karena keseringannya beli es susu. Nah, karena lebih sering minum Biar tinggi susu. es susu, ya, gitu. Karena susu itu mengandung Manis. gula ya, ada gulanya manis gitu. Jadi mulai saat ini kalian harus merubah hidup kalian menjadi lebih sehat lagi. Nah ini ada lagi nih, kalian mengisi lembar kerja. Tuliskan hal-hal yang ingin kamu tingkatkan untuk hidup lebih sehat mulai minggu ini. Jadi mulai hari ini kalian harus menulis apa target perubahan yang kalian ingin capai, ya, dan apa langkah yang akan dilakukan agar hidup kita menjadi sehat. Ada 5 poin. Ada fisik itu apa? Badan. Kemudian pola makan, kemudian pola tidur, kemudian emosi dan stres, kemudian penggunaan teknologi. Oke. Saya akan bagikan.
misalnya tidurnya lebih berkualitas lagi, misalnya tepat waktu tidurnya. Tepuk tangan untuk 84. Nah, apa sih manfaat kalian mengerjakan lembar kerja tadi? Ada targetnya, ada langkah-langkahnya. Apa kira-kira? Agar kita lebih sadar bagaimana kita harus menggapai target sehat yang kita inginkan dengan apa? Dengan menjalani langkah-langkah yang kalian sudah tadi tuliskan seperti itu ya. Percuma kalau ada target tapi langkah-langkahnya tidak kita jalani seperti itu. Paham? Paham ya. Nah, kemudian ada tugas kelompok ya. Nah, nanti ada sebuah ini ya, ilustrasi ya gitu. Ada diajak bolos, ada kecanduan game, ada makan cepat saji, ada perbandingan di media sosial, ada menghibur diri dan makanan manis. Nah, setiap kelompok kalian mendiskusikan dan mencatat hasil diskusi, kemudian kalian setelah selesai dipresentasikan ke depan. Nah, kemudian kalian tadi ada ilustrasinya, ada A sampai E ya. Nah, setiap ilustrasi tersebut kalian harus menjawab 4 pertanyaan yang di depan ini. Bisa dilihat yang A, apakah perilaku dalam situasi ini mencerminkan gaya hidup sehat? Jelaskan alasannya. Yang kedua, apa dampak jangka pendek dan jangka panjang dari perilaku tersebut bagi diri sendiri atau orang lain? Yang ketiga, jika kamu mengalami situasi serupa, bagaimana kamu akan merespons? Mengapa kamu memilih respons tersebut? Kemudian yang terakhir, apa pilihan yang paling tepat dan sehat dalam situasi ini? Bagaimana kamu akan melakukannya? Jadi setiap ilustrasi tersebut harus menjawab pertanyaan dari keempat pertanyaan ini ya. Seperti itu ya. Dibaca lagi dengan teliti pertanyaannya, dipahami lagi ilustrasinya. Seperti itu. Nanti saya akan membagikan 2 lembar ya. Satu lembar soal, satu lagi lembar jawaban. Oke. Ini A nih dibaca dulu, kamu jawab A sampai D. Nih, apakah perilaku dalam situasi yang A ini sehat? Jawabannya apa? Tidak atau ya? Jelaskan alasannya. Oke, perhatikan 84. Nanti yang ke depan itu dibaca soalnya, kemudian dijawab. Yang pertama maju itu nanti ilustrasi A sama B ya, seperti itu. Kemudian kelompok maju yang kedua itu nanti membaca ilustrasi yang C dan D, gitu. Kemudian kelompok ketiga itu cukup yang E saja, ya. Jangan lupa soal kemudian dijawab. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita spin ya, biar lebih adil lagi. Ya, kelompok 4. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang bagian E, yaitu menghibur diri dengan makanan manis. Setiap kali kamu merasa sedih atau stres, kamu selalu menghibur diri dengan makanan manis seperti permen, coklat, dan minuman manis. Pertanyaannya, A. Apakah perilaku dalam situasi ini mencerminkan gaya hidup yang sehat? Jelaskan alasannya. Bukan gaya hidup sehat, karena bisa menyebabkan diabetes dan gagal ginjal. B. Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang dari perilaku tersebut bagi diri sendiri dan orang lain? Jangka pendeknya bisa terjadi batuk, dan jangka panjangnya bisa diabetes dan sakit gigi.
C. Jika kamu mengalami situasi serupa, bagaimana kamu akan merespons? Mengapa kamu memilih respon tersebut? Menghibur diri dengan melakukan tindakan lain seperti hobi, karena untuk menghindari penyakit seperti diabetes. Pertanyaannya, apa pilihan yang paling tepat dan sehat dalam situasi ini? Bagaimana kamu akan melakukannya? Menghibur diri dengan cara lain yang lebih sehat. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus ya, kalian semua itu sudah menampilkan hal yang terbaik. Sudah mendiskusikan apa pilihan yang tepat, sehatnya bagaimana caranya. Nah itu tadi kalian sudah ada dibahas ya, ada 5 situasi. Sehat semua nggak situasinya? Ilustrasinya? Tidak sehat semua ya gitu. Kamu harus tahu bagaimana solusinya. Ada diajak bolos, kamu harus seperti apa kalau diajak bolos? Nolak, merokok ya. Kalau kecanduan game, solusinya batasi diri. Yang terakhir, menghibur diri dengan makanan manis. Bagaimana menggantinya? Biar kita berhibur. Nah, ya, mengganti kegiatan menjadi hobi ya, agar lebih positif. Oke, apa satu hal yang akan kamu coba ubah mulai besok? Coba saya tanya ke Maksum. Tidur lebih cepat. Tidur lebih cepat. Oke, tepuk tangan untuk Maksum. Satu lagi, Ananda, boleh? Bermain HP secara teratur. Bermain HP secara teratur. Oke, tepuk tangan untuk Ananda. Nah, jadi ubahlah diri kita mulai sekarang dan besok untuk menjadi lebih baik dan lebih sehat. Oke. Apa tadi judulnya? Pakai gaya? Sehat, masa depan cerah. Oke. Pesannya coba dibaca. Kalista. Pilihan hidup sehat hari ini menjadi fondasi masa depan yang cerah. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk Kalista. Jadi pilihan hidup sehat hari ini menjadi fondasi masa depan yang cerah. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.